Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak dalam pembahasan materi biologi SMA adik-adik. Adik-adik, pada pembahasan kali ini kita akan memasuki materi yang terkait dengan hitung-menghitung. Nah, kira-kira ada apa pada sistem pernapasan adik-adik? Sehingga kita membutuhkan yang namanya hitung-menghitung. Akan tapi hitung-menghitung kali ini tidak akan serumit pada matematika adik-adik. Karena apa? Karena di sini adik-adik akan menghitung udara pernapasan adik-adik. Adik-adik, yang kakak maksud dengan udara pernapasan di sini, ya, itu adalah volume udara pernapasan pada seseorang, di mana volume itu diperoleh dari frekuensi pernapasan. Dan tentunya pada setiap orang itu berbeda-beda adik-adik volume pernapasannya, ya. Bisa jadi karena ukuran paru-paru, kekuatan bernapas, dan cara bernapas. Biasanya udara pernapasan ini atau volume udara pernapasan ini adik-adik dapat kita hitung dengan alat yang dinamakan dengan spirometer adik-adik. Ya, spirometer. Nah, jadi nanti ketika adik-adik menggunakan spirometer ini biasanya hasil yang keluar itu adalah berupa grafik adik-adik. Jadi grafik nanti dari puncak grafik itu kita bisa tentukan berapa sih volume udara pernapasan kita. Seperti itu adik-adik. Nah, sekarang ternyata untuk volume udara pernapasan setiap orang itu sudah dikalkulasikan dan sudah diberi rata-rata. Seperti itu adik-adik. Jadi sekarang kakak akan menjelaskan apa saja sih volume udara pernapasan yang diketahui berada pada manusia itu, ya. Jadi yang pertama itu adik-adik, kakak di sini akan menuliskan udara pernapasan biasa adik-adik. Jadi di sini ada udara pernapasan biasa adik-adik. Biasa atau lebih dikenal dengan udara pernapasan tidal adik-adik. Dan ternyata udara pernapasan tidal ini adik-adik itu volumenya sekitar 500 cc saja adik-adik. Jadi kalau udara pernapasan biasa atau tidal ini, ya, adalah udara yang dihirup dan dikeluarkan manusia. Ini yang secara biasa, secara normal, hanya 500 cc saja adik-adik. Dan ternyata tidak seluruh udara sampai ke dalam paru-paru, hanya 350 cc saja adik-adik. Sedangkan yang 150 cc nya itu hanya sampai pada saluran pernapasan saja. Biasanya itu sisa yang ada pada nanti kita akan pelajari pada konten selanjutnya, kira-kira 350 dan 150 itu untuk apa, ya. Jadi seperti ini adik-adik. Seperti kak katakan tadi, 500 cc di sini merupakan udara yang dihirup dan dikeluarkan. Tapi ternyata adik-adik, ketika kita itu menghirup udara biasa, ya, kemudian kita itu ternyata masih dapat menarik napas sedalam-dalamnya lagi. Seperti itu. Itulah yang dinamakan dengan udara komplementer adik-adik. Jadi di sini kita tuliskan udara komplementer. Jadi sekali lagi, udara komplementer ini merupakan udara yang masih dapat kita hirup sekuat-kuatnya. Jadi sekarang cobalah bernapas seperti biasa, itu berarti masuk ke udara tidal. Tetapi coba adik-adik hirup sekuat-kuat tenaga adik-adik, maka itu adalah udara komplementer, di mana rata-ratanya itu kita dapat menghirup sekitar 1500 cc adik-adik. Nah, seperti ini, ya. Dan ternyata, ya, seperti yang katakan tadi, kita dapat mengeluarkan udara atau menghembuskan nafas secara biasa. Tapi ternyata adik-adik, kita juga dapat melakukan menghembuskan nafas itu sekuat-kuatnya juga. Nah, apabila, ya, kita dapat menghembuskan nafas sekuat-kuatnya, maka udara yang keluar itu dinamakan dengan udara suplementer adik-adik. Nah, seperti ini. Biasanya udara suplementer ini adik-adik, ini biasanya dapat kita keluarkan itu sebanyak 1500 cc juga, seperti itu. Jadi, nah, seperti ini adik-adik. Nah, jadi nanti adik-adik, biasanya, ya, ketiga ini, ya, kalau digabung adik-adik nanti akan menjadi seperti ini ketiganya, ya. Kalau di seperti ini kan, ya. Nah, seperti ini disebut dengan kapasitas
vital adik-adik. Kapasitas vital paru-paru. Nah, seperti ini adik-adik. Jadi, kapasitas vital paru-paru ini adalah jika kita menghirup napas sedalam-dalamnya, kemudian menghembuskannya sekuat-kuatnya, maka volume udara yang masuk dan keluar itu adalah sebesar 1500 ditambah 500 ditambah 1500, maka di sini berjumlah 3500 cc adik-adik. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya adik-adik, walaupun ya kita itu dapat mengeluarkan udara dengan sekuat-kuatnya ya, itu ternyata masih ada udara yang tersisa di paru-paru kita. Itu tidak bisa dikeluarkan adik-adik. Jadi udara yang masih tersisa itu dinamakan dengan udara residu. Nah, udara residu ini adik-adik jumlahnya itu sekitar kurang lebih 1000 cc. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, akan tetapi kalau kapasitas vital paru-paru ditambah dengan udara residu adik-adik ya, maka itu dinamakan dengan kapasitas total paru-paru. Jadi di sini kakak akan tuliskan kapasitas total paru-paru ya. Jadi di mana kapasitas total itu adalah kapasitas vital ya ditambah kapasitas vital ya ditambah residu. Nah, jadi di sini adik-adik kapasitas vitalnya berapa? 3500, udara residu berapa? 1000. Kalau dijumlahkan maka akan berjumlah 4500 cc adik-adik, seperti ini ya. Jadi adik-adik tentunya sudah dapat membedakan yang mana udara komplementer, yang mana tidak, suplementer atau vital, kemudian ada residu dan ada total. Seperti itu adik-adik ya. Oke adik-adik, demikian penjelasan kakak. Sampai jumpa pada konten selanjutnya.